Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nura Afifa, NPM 2021-1450-1001. Di sini saya akan menjelaskan tentang manusia, nilai, moral, dan hukum. Dengan hormat Bapak Anco SOSI MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah Ilmu Sosial, Budaya, dan Dasar. Selanjutnya, manusia, nilai moral, dan hukum merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Masalah-masalah serius yang dihadapi bangsa Indonesia berkaitan dengan nilai moral dan hukum antara lain mengenai kejujuran, keadilan, menjilat, dan perbuatan negatif lainnya, sehingga perlu dikedepankan pendidikan agama dan moral karena dengan adanya panutan, nilai bimbingan dan moral dalam diri manusia akan sangat menentukan kepribadian individu atau jati diri manusia, lingkungan sosial, dan kehidupan setiap insan. Selanjutnya, ada nilai. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia selalu berkaitan dengan nilai. Pada Prof. Notonegoro mengklasifikasikan 3 nilai, yaitu seperti nilai material, yaitu sesuatu yang berguna bagi jasmani manusia. Yang kedua, nilai vital, yaitu sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat melaksanakan kegiatan. Yang terakhir, nilai kerohanian terdapat 4 poin, yaitu ada nilai kebenaran bersumber pada akal, pikiran, atau rasio, budi, dan cipta manusia. Yang kedua, nilai estetika atau keindahan bersumber pada unsur perasaan manusia. Yang keempat, nilai kebaikan atau nilai moral bersumber pada kehendak keras, karsa hati nurani manusia. Yang keempat atau yang terakhir, nilai religius atau ketuhanan yang bersifat mutlak dan bersumber pada keyakinan manusia. Ada 2 pendapat mengenai nilai, yaitu ada pandangan objektivisme. Artinya, nilai objektivisme ada pada sesuatu, tidak ada diciptakan di dunia tanpa sesuatu nilai melekat di dalamnya. Yang kedua, ada pandangan subjektivisme. Aliran subjektivisme yaitu nilai suatu objek terletak pada subjek yang menilainya. Misalnya, air menjadi sangat bernilai daripada emas bagi orang kehausan terdampar di padang pasir. Selanjutnya, sesuai dianggap memiliki sebagai berikut. Yang pertama, ada menyenangkan, berguna, memuaskan, menguntungkan, menarik, keyakinan. Selanjutnya, fungsi nilai sosial dalam masyarakat terdapat 5 poin. Yang pertama, mampu menyumbangkan seperangkat alat untuk menetapkan harga sosial dalam suatu kelompok. Yang kedua, mampu mengarahkan masyarakat untuk berpikir dan bertingkah laku. Yang ketiga, sebagai penentu dalam memenuhi suatu peran sosial manusia. Yang keempat, sebagai alat solidaritas yang terdapat di kalangan anggota kelompok masyarakat. Yang kelima, sebagai alat pengawasan atau bisa juga dikaitkan dengan pengontrol perilaku manusia. Selanjutnya ada moral. Moral berasal dari bahasa Latin mores yang berarti adat kebiasaan. Dalam bahasa Indonesia, moral berarti akhlak atau kesusilaan yang mengandung makna tata tertib batin yang menjadi pembimbing tingkah laku batin dalam hidup. Di sini ada juga ciri-ciri moral. Yang pertama ada moral berkaitan dengan tanggung jawab. Hal ini ditandai dengan nilai-nilai yang berkaitan dengan pribadi manusia yang bertanggung jawab. Yang kedua berkaitan dengan hati nurani. Mewujudkan nilai-nilai moral merupakan imbauan dari hati nurani. Yang ketiga mewajibkan dapat dikatakan bahwa kewajiban absolut yang melekat pada nilai-nilai moral berasal dari kenyataan bahwa nilai-nilai ini menyangkut pribadi manusia sebagai keseluruhan, sebagai totalitas. Yang keempat, bersifat formal. Kita merealisasikan nilai moral dengan menginklusisasikan nilai-nilai lain dalam suatu tingkat laku moral. Nilai-nilai moral tidak memiliki isi tersendiri, terpisah dan nilai-nilai lainnya.
Selanjutnya ada hubungan nilai dan moral. Moral merupakan bagian dari nilai yang dikenal sebagai nilai moral. Nilai moral berkaitan dengan perilaku manusia atau perangai yang dapat dinilai dengan baik atau buruk. Di sini ada juga jenis dan wujud moral. Yang pertama, moral ketuhanan. Moral ketuhanan adalah suatu hal yang tertentu dipengaruhi terhadap diri seseorang. Wujud moral berhubungan dengan agama atau religius. Contohnya, moral agama menghargai sesama manusia, menghargai agama lain, dan hidup rukun dengan orang yang berbeda agama. Yang kedua, moral ideologi dan filsafat, yaitu semua hal yang berkaitan dengan semangat berbangsa, loyalitas kepada cita-cita bangsa dan negara. Contohnya, dengan menolak ideologi asing yang ingin mengubah dasar negara Indonesia. Yang ketiga, moral, etika, dan kesusilaan, yaitu semua hal berhubungan dengan etika dan budaya dan tradisi. Contohnya, mengucapkan salam kepada orang lain ketika bertemu, atau kesusilaan misalnya menghargai orang berpapasan. Yang terakhir, moral, disiplin, dan hukum, yaitu segala hal yang berhubungan dengan kode etika, profesional, dan hukum yang berlaku di masyarakat, klan negara. Contohnya, moral adalah suatu menggunakan perlengkapan yang diharuskan dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas ketika berkendara di jalan raya. Selanjutnya, hukum. Hukum bertujuan untuk menjampu kepastian hukum dalam masyarakat, memberikan faedah bagi warga negara, dan menciptakan keadilan dan ketertiban bagi warga negara. Di sini ada fungsi dan tujuan hukum dalam masyarakat. Ada 4 fungsi hukum dalam masyarakat, yaitu sebagai alat mengatur tertib hubungan masyarakat. Yang kedua, sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial. Yang ketiga, sebagai penggerak pembangunan. Yang terakhir, sebagai kritis hukum. Di sini ada slide terakhir tentang problematika nilai moral dan hukum yang terjadi di masyarakat, yaitu pelanggaran terhadap norma agama, yaitu tidak dikenakan sanksi secara langsung. Yang kedua, ada pelanggaran terhadap norma kesusilaan, sanksinya lebih berkaitan dengan batin yang melanggarnya. Yang ketiga, pelanggaran terhadap norma kesopanan, sanksinya yaitu dikucilkan dari lingkungan atau masyarakat. Dan terakhir, pelanggaran terhadap norma hukum, sanksinya berupa kurungan atau penjara. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.